Om Swastiastu. Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama dengan Idarsi Bujangga Waisnawa, tepatnya di Griya Buana Dharma Santi, Sesetan, Denpasar, Bali. Swastiastu Ide. Semoga Ide sehat selalu, semangat selalu, ge. Maaf, Santi banyak tanya nih. Jadi kesini. Ida, ini langsung ke topik karena kan Santi sebagai Dharmika masih banyak hal yang penasaran seperti itu kan. Sebenarnya di Hindu itu ada batasan aurat nggak sih, Ida? Om Swastiastu. 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 Kalau aurat itu semua memiliki ya batasan-batasan itu ya. Ya. Tapi sebenarnya di dalam manusia itu sendiri yang memiliki konsep-konsep perbedaan aurat gitu. Di agama itu ada perbedaan-perbedaan sedikit. Satu contoh misalnya, ketika orang Bali dulu berbicara masalah orang Bali, kalau dulu zaman dulu yang sangat disebut dengan membuat atau merangsang, memberikan rangsangan kan itu penyebab. Kalau aurat itu kan penyebab perangsangan, ya itu sebenarnya. Kalau zaman dulu itu adalah betis. Betis. Ya betis. Jadi oleh sebab itu kalau zaman dulu katakanlah tahun 60-an itu di Bali itu justru dadanya masih kelihatan. Masih terbuka. Itu. Tetapi kakinya itu ditutupi ya supaya jangan kelihatan betis. Karena betis itu memberikan rangsangan. Itu yang pertama. Jadi dari segi juga. Dan kemudian juga dari di India pun demikian. Yaitu yang ada di perut itu kan masih ada kelihatan di sana orang masih kelihatan, tapi betis tidak boleh. Betis tidak boleh. Iya, betis juga itu. Nah, itu nanti. Nah, kemudian itu sesuatu yang memberikan rangsangan. Karena oleh sebab itu apapun yang sebenarnya memberikan rangsangan itulah sebenarnya yang disebut aurat yang harus ditutupi gitu. Itu sebenarnya. Nah, tapi sekarang zaman kan makin modern. Manakah yang aurat, bagaimanakah sebenarnya? Yang jelas orang tidak seperti sekarang ini, zaman sekarang ini, ketika orang bertelanjang, baik dia telanjang dada untuk wanita, begitu juga apalagi bertelanjang bulat. Nah, itu sudah nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yang jelas juga apabila seseorang menggunakan pakaian-pakaian yang minim, nah itu kan sudah tidak bagus. Apalagi dibawa ke pura. Seperti itu. Pura minim. Kemudian kalau bisa orang bisa menutupi dada sekarang. Zamannya itu ya, zamannya. Tapi kalau Santi lihat misal kayak di pura juga kan masih banyak kayak penari-penari kalau masih pakai kemben kan nggak apa-apa itu. Tidak apa itu. Tidak apa-apa ya. Tidak apa itu. Karena bukan, kembali kepada saya katakan dalam konsep itu kan rangsangan, yaitu rangsangan. Ketika rangsangan itu tuh keindahan beda dengan rangsangan. Maaf itu dari sekarang kita harus membedakan rangsangan dengan keindahan. Ketika keindahan itu tidak akan membuat orang itu terangsang dalam konsep seksual, tetapi dia terangsang dalam konsep imajinasi keindahan dalam artian apa yang disebut dengan suatu yang menari, keindahan menari dan suatu estetika. Nah, estetika dia kan beda itu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya dalam kita di Hindu itu yang disebut dengan aib untuk itu kan kalau kita terbuka zaman sekarang. Kalau zaman dulu seperti saya katakan di Bali itu justru kelihatan karena data itu ya. Nah, itu sehingga
saya katakan kembali, konsep aurat dalam Hindu sebenarnya adalah bagaimana tidak memberikan rangsangan. Nah, itu ketika orang itu atau wanita atau laki-laki memberikan suatu rangsangan, menimbulkan rangsangan birahi kepada orang, itulah yang harus ditutupi. Oh, seperti Ya. Tapi kan banyak seperti ini Ratu. Kita berbicara secara luas karena banyak yang sudah tertutup pun pelecehan seksual itu banyak gitu kan. Jadi seperti itu. Udah ditutupin tapi yang disalahin selalu perempuannya, ya kan? Bahkan beda. Kalau saya Santi merasa lebih aman di Bali, lebih nyaman di Bali. Kenapa? Misal kalau kayak Santi ke pantai, beda dengan di Pura. Ke pantai pun itu nggak ada Ratu yang maksudnya yang kayak ngelecehin atau sweet itu nggak ada. Maksudnya hal-hal seperti itu tuh nggak ada. Beda kalau di luar sana itu, aduh pakai mini aja, pakai hal yang biasa, misalnya kaos, pakai celana aja pulang kantor atau lewat gang-gang itu udah sweet atau apa. Jadi kan yang harus dibenerin tuntutannya nggak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga sama. harus menjaga pikirannya, Iya. kan, seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya katakan tadi, Yeah. di dalam konsep di Hindu, Yeah. itu konsep dalam artian yang yang harus ditutup itulah yang memberikan rangsangan, Yeah. dan ini yang penting lagi, dan orang-orang yang tidak berpikiran ke sana gitu. Itu kan dirinya sendiri sebenarnya. Iya. Sehingga ketika kita melihat sesuatu apapun, kita lihat airnya udah birahi begitu ya, kan tidak benar tuh. Sehingga apa? Jadilah binatang. Satu contoh misalnya, binatang kan telanjang semua kan. Ya, jadi sedikit. Nah, seperti apa yang dikatakan Santi tadi, yang tertutup pun kadang masih ada pelecehan seksual, banyak malah itu. Karena apa? Justru yang tertutup itu orang ingin bertahu gitu, apa itu sebenarnya, kan begitu. Semakin penasaran apa itu ya. Itu tertutup. Nah, oleh sebab itu yang menjadi pokok di sini bukannya agama dalam itu, adalah pikiran seseorang. Oh, seperti itu. Iya, jadi pikiran itu dihubungkan dengan moral. Ketika pikiran itu dengan moral yang tidak baik, maka apapun akan membuat mereka terangsang. Ya, maka tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan konsep rangsangan, mana yang disebut dengan konsep estetika. Estetika kan beda itu. Ya, itu. Oleh sebab itu di Bali, katakan di Bali itu biasa ada patung-patung telanjang, tapi kalau kita lihat dari konsep estetika, keindahan, itu kan tidak memberikan rangsang. Karena pikirannya kita udah baik-baik aja. Ya, baik-baik tidak ada itu. Gitu. Nah, oleh sebab itu seperti saya katakan dulu, di Bali dulu, tahun 70 lah katakan, sampai saya masih muda, 70 ke bawah, 60. Orang mandi itu bersama-sama, laki perempuan di sungai. Gitu kan. Itu sungai, dan sama-sama telanjang. Tapi nggak ada pikiran aneh-aneh. Tidak ada pikiran aneh-aneh itu. Ya, itu bukan. Oleh sebab itu konsep-konsep yang disebut dengan aurat yang memberikan rangsangan itu tergantung daripada orang itu sendiri. Sehingga saya katakan, kalau sudah pikirannya jelek, ya binatang pun dianggap sendiri. Kan itu porno aja pandangannya kan. Itu padahal itu tidak. Oleh sebab itu di Bali, dalam ajaran Hindu di Bali, juga di India, kita mengenal adanya konsep lingga yoni. Lingga yoni itu apa, Ida? Lingga yoni itu kan lambang dari palus, ya, dari yang laki. Jadi, kemudian yoni itu kalau lambang dari vagina. Ya. Tapi kalau kita berpikirnya bukan ke sana, kan lain. Kita berpikirnya bahwa
Paulus dengan vagina dalam artian konsep spiritual, maka itu adalah simbol yang memberikan kelahiran. Oh, jadi kalau kita berpikir positif itu bukan pornografi tapi memberikan kelahiran kehidupan baru. Baru ya itu. Jadi penciptaan di sana. Ya, jadi kita tidak berpikir masalah pornografi, tetapi kita berpikir masalah konsep penciptaan dan sebagainya. Itu sehingga tidak akan terjadi pikiran-pikiran yang ngeres. Ngeres ya benar-benar. Udah lama nggak ada kata ngeres gitu. Ya, nah, makanya ide Santi itu kan cek-cek di Google. Bener yang ide jelaskan tadi bahwasanya pakaian orang Bali dulunya dadanya masih terlihat seperti itu kan, atau pakaian itu terus pakaian orang Jawa juga masih pakai kemben itu kan. Perasaan Santi tuh kadang mikir enak ya di kehidupan dulu, maksudnya lebih aman gitu loh buat perempuan. Jadi nggak ada pemikiran yang buruk atau apa. Sekarang itu kadang ya ide Santi sebagai perempuan, maksudnya juga mewakili generasi milenial atau apa gitu kan, kita pengen ya masih pakai baju tank top atau apa gitu kan, atau kemana gitu kan, udah kayak maksudnya dipandang yang nggak baik atau ini itu gitu. Bagaimana sih cara mengatasi itu, pendapat-pendapat orang seperti itu? Nah itulah kalau saya di Bali, kalau kami di Bali itu orang sudah biasa ya, jadi tidak terbiasa dan itu tidak berpikir kepada konsep ngeres pornografi, sehingga kita bisa itu adalah kehidupan. Kemudian misalnya kalau orang Bali dulu biasa tidak pakai pakaian atas itu kan tidak masalah itu. Tidak ada yang berpikir kepada. Nah, tetapi dengan konsep-konsep sekarang dari kemajuan, apakah kemajuan pikiran, apa kemajuan justru yang disebut dengan bukan kemajuan, kemunduran pikiran, ya kan? Kemunduran intelektual lah. Ya gitu itu kan? sebenarnya itu, sehingga sedikit sudah dikit-dikit sehingga gambar yang yang kelihatan keindahannya gitu. Ya, itu dianggap pornografi. Coba contoh sekarang saya katakan, coba pergi ke Borobudur, iya. Coba pergi ke Prambanan dan sebagainya. Itu kan ada relief. Ya, relief gambar. Itu kan kebanyakan justru relief gambar itu menggambarkan seorang wanita. Ya, apakah itu ratu, raja. Itu kan tidak pakai itu, di toples di atasnya. Toples gitu ya, masih kelihatan gitu ya. Itu kenapa? Apakah itu tidak memberikan suatu rangsangan? Ya, bukan. Jadi kembali kepada saya katakan, itu adalah rangsangan itu disebabkan oleh pikiran yang ngeres lagi. Ya, itu kalau tidak gitu. Setuju banget Ide. Ya. Jadi khususnya kan kita sama-sama ya, laki-laki perempuan itu kita menjaga pikiran. Nah, tips dari Ide ini biar menjaga pikiran agar tetap bersih, berpikir positif, tidak ngejudge orang, atau ketika ada penampilan yang berbeda gitu kan, dinilai murahan nih, anak ini gampangan atau hal-hal buruk kayak gitu. Bagaimana Ida? Ya, kalau buat saya begini, yang satu pertama ya karena zaman itu ya, zaman ini misalnya zaman itu yang pertama adalah bagaimana kita di dalam melakukan berpakaian yang sopan. Itu aja, sopan. Nah, sopan itu banyak ya, walaupun pakai tank top begitu, kalau sopan ya berbicara sopan dan jangan melakukan gerak yang merangsang. Itu biasa sebenarnya, itu tidak masalah. Oleh sebab itu saya sarankan supaya lakukanlah berpakaian yang sopan, kemudian berbicara yang sopan, berpikir yang sopan, jangan berpikir yang ngeres gitu. Itu. Setuju. Dan kemudian jelas berpikir yang positif, jangan berpikir yang negatif, sehingga sedikit-sedikit baru orang pakai tank top, itu orang murahan, gampang merendahkan orang itu juga nggak boleh gitu ya. Itu dah. Nah, jangan lupa. Gimana?
laki dan perempuan itu sama sebenarnya. Nggih. Cuman kadang-kadang yang wanita itu tidak pernah memberikan respon atau dalam artian terbuka, tidak memberikan respon terbuka. Nggih. Satu contoh misalnya, saya tanya sekarang, kalau seorang laki-laki pakai pakaian celana pendek aja, kemudian tidak pakai baju dan sebagainya, dalam konsep itu kan kadang-kadang orang wanita kan bisa melihat itu kalau orangnya ngeras, bisa lain ceritanya pikirannya, kan begitu. Nah oleh sebab kalau tidak ngeras pikirannya, itu biasa-biasa aja kan tidak masalah itu. Iya. Ya, kan itu. Ya, oleh sebab itu saya katakan laki perempuan itu sama sebenarnya, sehingga laki itu perempuan itu adalah sopan, dan kesopanan itu tergantung pada tempat. Ya. Nggak mungkin lah kalau kita, maksudnya gini, pernah ide kayak gini kan, Santi kan suka ngonten agama. Yang pertama karena Santi kepo orangnya, pengen tahu agama Hindu sebagai dharmika, wajar lah pengen belajar. Nah kalau ketemu sama Ide Resi atau ke pura pasti pakai baju adat seperti ini kan, itu hal yang. Tapi ketika Santi kayak di pantai atau nongkrong sama teman-teman kuliah, Santi masih pakai tank top lah kayak gitu kan. Yang penting Santi bisa menempatkan diri, dan nggak mungkin Santi ke pura itu yang ada itu gila aku kayak gitu kan. Jadi betul. Jadi bisa menempatkan diri yang sesuai dengan ide. Sebab itu saya katakan sebenarnya tempatkanlah diri kita di tempat yang semestinya. Sehingga ketika kita melakukan lakukan sopan santun sesuai dengan tempat. Ya, kalau tidak begitu, ya gimana pun, walaupun ditutup, bagaimanapun, kalau sudah pikiran ngeres, yang penting kontrol pikiran. Ya, itu. Nah, oleh sebab itu di dalam ajaran Hindu itu kan paling tidak ada pikiran yang disebut dengan Trikaya Parisuddha. Bagaimana berpikir yang baik, berbuat yang baik, berbicara yang baik. Kan itu dia. Oleh sebab itu, kalau kita pegang itu semua, maka keamanan itu bisa terjadi. Gitu. Tidak ada pelecehan, ini pelecehan. Coba tanyakan dulu. Ada orang mandi bersama di sungai dekat itu. Zaman dulu ya aman-aman. Bukan zaman dulu sekali, baru itu kalau di Bali itu tahun 70-an masih. Oh, masih. Masih. Saya tahun 80-an masih lewat jadi guide dulu, lewat di sungai di antara perbatasan Klungkung dengan Gianyar itu orang mandi di dekat itu biasa. Seru juga itu. Tapi aman-aman aja, nggak ada apa gitu. Karena pikiran bukan ke sana. Berarti bisa disimpulkan pemikiran zaman sekarang lebih itu kan kita lebih gimana gitu dibandingkan kita suka mengatakan apakah itu pemikirannya yang sekarang itu lebih maju apa lebih mundur. Nah, itu kan. Mungkin kalau orang zaman dahulu tuh sudah menerapkan Trikaya Parisuddha jadi nggak ada pikiran aneh-aneh. Nah, itu. Jadi kuncinya buat teman-teman, kita harus menerapkan Trikaya Parisuddha. Karena seperti ini Ratu, pernah kan? Maksudnya banyak anak-anak muda atau siapapun lah, atau kita nggak pernah tahu usia atau gimana, pengen belajar agama, misal seperti itu. Cuma kadang, aduh, San, gue pengen nih belajar agama sama lu, misal temen aku dari Jakarta atau aku dari Surabaya atau dari manapun. Tapi kerjaanku itu, aku kerja di klub malam, aku kerja di tempat-tempat seperti itu. Aku tuh nggak pede, takut aku dicela sama orang karena aku bukan orang baik seperti itu. Ide itu bagaimana sih Ide menanggapi hal-hal seperti itu? Begini, suatu pekerjaan suatu pekerjaan itu kan untuk mencari nafkah. Kalau nafkah, ketika dia melakukan pekerjaan yang untuk menafkahi dirinya dengan melakukan dengan baik walaupun di tempat yang tidak baik kelihatan itu sebenarnya sah-sah saja kan. Memang orang akan berpikir, oh dia bekerja di sana pasti dia begitu kan. Nah itu kan kembali kepada pikiran orang. Padahal sebenarnya memang kalau orang yang ingin menuju kepada konsep, kalau belajar kan beda. Belajar konsep keagamaan
berbeda dengan menuju kepada konsep spiritual. Oke. Ketika mereka akan menuju kepada konsep spiritual, ya mereka menghindari tempat itu supaya jangan mereka dicela untuk itu, kan gitu. Ya. Tetapi kalau mereka ingin belajar agama, kenapa kok tidak ada salahnya walaupun mereka bekerja di tempat begitu? Ya, tidak ada salah. Ya, karena kan bahkan mereka itu, sehingga dengan belajar mereka, maka mereka akan bisa mengerem. Ya, apa namanya lagi, mengoreksi dirinya akan dari belajar agama itu. Lebih baik kita belajar agama dibandingkan kita pelarian itu ketika ada permasalahan hidup ya. Lebih baik kita ke agama, ke Tuhan dibandingkan harus ke narkoba lah atau minum-minuman lah, kan seperti itu kan ide. Itu yang sebenarnya baik kalau kita menuju kepada konsep belajar agama. Nah, belajar ke spiritual itu kan beda sih. Walaupun agama spiritual itu kan tidak lepas dari agama, dan agama itu tidak lepas daripada spiritual kan. Nah, oleh sebab itu konsepnya kan berbeda. Ketika kita belajar ke spiritual, ya kita fokusnya kan kepada Tuhan. Ya, maka dari ketika berfokus kepada Tuhan, maka kita harus menghindari tempat-tempat yang dianggap orang bukan dari dianggap orang, walaupun kita tidak melakukan, tetapi orang menganggap itu tidak baik. Nah, itu kan di sana anunya, karena itu nilai nanti buat itu kan mempengaruhi value ya, itu aja value. Kadang juga apa ya, kalau Santi bilang kadang mungkin kalau ke tempat yang hal seperti itu, kadang mungkin leluhur kita itu juga negur nggak suka ke tempat-tempat seperti itu gitu. Jadi kayak badan sakit semua atau seperti apa gitu kan, seperti itu. Betul. Kadang yang di episode tadi yang Ide jelaskan bahwa ke tempat yang kotor, yang melik tadi kan, Santi itu pernah Ide. Jadi kan ada di Jakarta ya kawasan yang nggak bersih, ya bisa dibilang kawasan gitulah, kurang elok gitu kan. Kawasan hitam. Jadi kayak sampah banyak dan lain-lain gitu kan. Nah, akhirnya Santi itu sampah banyak terus jemuran di mana-mana di atas. Beda dengan Bali. Kalau Bali kan jemuran tuh nggak mungkin ngelewatin ke kepala kalau orang yang paham gitu kan. Akhirnya Santi diajak temen nongkrong di situ di rumahnya. San, udahlah lu makan di tempat gue nih gitu kan. Ada temen kamu kayak gitu ke Santi Ide. Oh ya udah, aku bilang tuh. Wah, itu aku lewat jemuran itu, lewat sampah-sampah di situ tuh kepalaku langsung kayak pusing. Cuma kayak ada yang ngebisikin Santi di belakang Ide. Santi nggak tahu itu apa. Cuma dibilang gini, jangan di sini lama-lama. Intinya seperti itu. Kamu keluar, cepet keluar. Cuma kan Santi tuh kadang ngebandel Ide. Nggak enak sama teman meskipun ada bisikan. Bodo amat lah, aku dalam hati aku kan aku mau makan dulu. Akhirnya udah ada kejadian yang bener-bener kayak apa ya, masalah besar banget Santi disuruh. Mau nggak mau Santi harus keluar. Akhirnya udah keluar dipaksa karena udah diperingatin dengan bisikan itu. Cuma Santi masih ngebandel. Akhirnya Santi keluar. Aku dalam hati aku, ya ampun, ya mungkin leluhurku nggak seneng kalau Santi di tempat kayak gini gitu mungkin ya. Nah, itulah yang saya katakan konsep spiritual konsep spiritual itu sangat-sangat lain sekali. Sehingga ketika orang menuju kepada konsep spiritual dan sebagainya, mereka akan peka untuk itu dan mereka akan berpikir, jangan di sana. Maka dia akan dari diri sendiri akan menolak untuk itu gitu. Ya. Jadi mungkin karena Santi apa ya, orangnya itu masih itu Ide, masih kayak bebalah kayak gitu kan. Pernah juga dari Jakarta nih, kan Santi kuliah di Surabaya. Diajaklah teman, ayo San, karaokean lah, happy gitu kan. Pas waktu itu aku dari Jakarta langsung, yaudah yuk gas aja, jemput, aku bilang kayak gitu. Sampai pada akhirnya Santi itu di perjalanan itu, padahal nggak di mobil aja kan, Ida berangkat itu muntah-muntah, sakitnya tuh nggak karu-karuan kayak orang pingsan Ida. Akhirnya Santi mampir lah ke Indomaret, beli obat tolak angin lah atau apa kayak gitu kan, biar nggak masuk angin. Cuma pas teman-teman Santi tuh tak bilang, udah deh kayaknya, kok nggak taunya di tas Santi tuh bawa senteng Ida, bawa ini mau karaoke kok ngapain aku bawa sentengnya kan. Aku bilang gitu. Akhirnya aku gini, waduh, aku ngobrol sama teman aku, kayaknya aku harus ke pura deh, aku bilang kayak gitu kan. Aku cuma butuh tirta pura nih, mau obat kayak gimana pun tuh aku kayak kurang mempan gitu kan. Ya udahlah, gue antar ke pura. Akhirnya Santi ke pura di Gresik waktu itu, Medang Kemulan waktu itu. Kan Santi masih pakai rok yang pendek kan.
padahal Santi itu cuma minta Tirta aja, habis itu mau berangkat ke Surabaya lagi. Akhirnya ketemulah sama pemangku tersebut. Pemangkunya cuma bilang gini, Mbak, sepertinya Mbak harus melukat deh. Hah, melukat? Aku bilang kayak gitu. Ngapain pamangku, aku cuma minta Tirta aja, aku bilang gitu kan. Akhirnya dilukat sampai ngobrol, sembayang, Santi dipinjemin alat-alat sembayang gitu kan. Sampai malam. Teman-temanku nungguin. Udah Santi, kayaknya kita nggak jadi karaoke, udah pulang aja. Nah, itu Jadi gitu ya. itu gimana itu? Nah itu deh. Jadi konsep-konsep spiritual itu seperti apa yang saya katakan adalah yang sangat berhubungan dengan hal-hal yang kesucian kan gitu ya. Itu sehingga kadang kita tidak akan betah di tempat yang tidak bagus itu. Nah itu. Nah oleh sebab itu saya katakan tadi konsep spiritual dan konsep agama memang berdampingan, tetapi ada batas-batas perbedaan. Bener-bener yang dikatakan itu bener tadi, yang di episode yang tadi yang kita nggak boleh tempat kotor itu tuh udah sering banget. Cuma Santi tuh kayak bodo amat gitu loh, acuh, udahlah nanti aja deh, nanti aja, masih gitu kan. Tapi makin kesini misal feeling Santi mau ketemu sama orang, oh ternyata nanti kayaknya nggak baik deh, aku bilang gitu kan. Udahlah aku di rumah aja, aku bilang kayak gitu kan. Terus ya seperti itu, jadi berusaha untuk peka dan mendengarkan seperti itu. Baiklah Ida, itu obrolan sangat menarik. Abis ini Ida mau Bayu Oton, nanti Santi mau ambil stok videonya karena nanti Santi akan cantumkan di episode yang tadi, diskusi tadi. Sebelumnya mohon ditutup dengan doa Ida. Semoga channel Santi Dharma Chandra bermanfaat buat umat sedharma. Amjan syawazat mertanjaye asuatrina yana chatbujan bite warnai bite asamra sarve arogya padvaye papa mrtiye asamra sarva kale kluz vigrak wad doswa der niminte dermaye papa krode winasaya kratal deraya sarva vigya winasya patum biam bianamaswa ye amrtanjaye yo namane anurtatirga yusyam awap note sangram wijaya bawat Mahatma Tatwat Basra Om Brahma sudah, Dwitya sudah, Tritya sudah, Caturti sudah, Kepari sudah, nama sudah. Mahaya Rodyasa, Urde Prajna, Sukasya, Dharma Santanda, Urdisya, Santute, Saptore, Yata Meru Titya, Dewa, Yawat Gange, Maitali, Chandrarka, Kagada, Yawat Tawa, Dua, Vijaya Bhavat, Amtir kayu rastu tata tuatu, amawikna mastu tata tuatu, am supam buatu tata, am sukam buatu am purna buatu am sapte udiastu nama am asanti, asanti.